Shalom. Halo adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak berdoa adik-adik semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat selalu dan penuh sukacita. Ya, yang mana ya kakak berdoa meskipun sudah lama adik-adik tidak pernah pergi gereja mungkin ya, tidak pernah bersekutu, tapi adik-adik tetap harus suka membaca firman Tuhan, ya. Harus tetap rajin berdoa, ya. Jangan lupakan Tuhan. Ya, mungkin adik-adik sudah lama tidak ke gereja, tapi harus tetap ingat sama Tuhan. Tetap cinta sama Tuhan, ya. Ya itu aja kakak mau pesan sama adik-adik. Yang terpenting adalah tetap baca firman Tuhan dan suka berdoa. Ya, haleluya, puji Tuhan. God bless you. Selamat pagi kelas Petrus. Shalom semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya kan? Sudah siap belum untuk ibadah pagi hari ini? Ayo, sekarang kita siapkan hati, pikiran kita, Alkitabnya jangan lupa loh ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Hidup berharap adik-adik tetap sehat, tetap bersukacita, tetap cinta sama Tuhan Yesus. Jangan lupa berdoa ya. Dadah. Selamat pagi adik-adik, shalom, apa kabar? Semoga adik-adik di rumah sehat-sehat selalu ya. Siapa yang kangen sekolah minggu di gereja bareng teman-temannya? Ayo angkat tangan. Nah, tapi kondisi sekarang masih kondisi pandemi. Jadi adik-adik sekolah minggu di rumah dulu bareng papa mama, bareng keluarga adik-adik di rumah ya. Nah, yuk mari kita mulai sekolah minggu, kita siapkan hati kita. Yang belum mandi, mandi dulu. Siapkan Alkitab. Yuk kita mulai sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana kabarnya adik-adik? Pasti sehat, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kalian. Kakak berharap agar kalian boleh senantiasa mengikuti ibadah sekolah minggu, karena dengan ibadah sekolah minggu kalian akan bertumbuh iman kalian di dalam Tuhan Yesus semakin kuat dan semakin berakar. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Halo, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Biarlah kasih setia Tuhan selalu melingkupi hidup kita. Sudah 6 bulan kita nggak bisa ibadah di gereja, tetapi biarlah kita tetap membaca Alkitab, kita tetap berdoa, dan kita tetap memuji nama Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Pagi ini saya Gisela ditemani dengan saya Gaby. Kita akan bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami mulai awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan baik buat kita. Kita ada sampai hari ini karena berkat Tuhan. Kita pujikan Tuhan Yesus baik. Mari berganti
baik buat kita. Karena itu kita harus dekat sama Tuhan supaya kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Benar banget. Kalau begitu kita nyanyikan saja pujian buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kita sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa dan sehat selalu. Dah. Kayak ada suaranya. Siapa ya? Kok pada asik ngobrol? Oh, ternyata ada teman-teman kita di sini. Kita sapa dulu yuk. Halo, Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Seru banget sih. Pada ngobrolin apa ini? Kak Ayu boleh ikutan ngobrol nggak sih? Boleh. Boleh ya. Kak Ayu pengen tanya dong. Hari-hari ini kan sangat meresahkan gitu ya gara-gara corona ya. Ya, sangat meresahkan ya. Gak bisa sekolah, ya tugas PR semuanya numpuk, semua dikerjakan lewat online. Pusing gak? Pusing. Pusing banget. Nah, Kak Ayu tuh pengen tanya, hari-hari ini karena bingung, semuanya resah, ada damai gak sih? Dalam hati kita ada damai gak? Ada. Tetap ada damai. Nah, kayak pengen tanya, apa sih damai sejahtera menurut Yesaya? Menurut aku sih seperti ada danau bening, lalu ada nelayan yang sedang menaiki perahu Ya. dan ia memancing ikan dengan bergembira. Oh, itu damai ya menurut Yesaya. Iya. Boleh. Kalau menurut Yesel? Menurutku damai sejahtera itu Iya. gunung yang hijau, Oh. matahari yang cerah, udara yang sejuk, dan sawah-sawah yang indah. Dan ada dua orang seperti kita ini Lagi ngobrol. lagi ngobrol di bawah pohon yang rindang. Oh gitu. Kalau Gebi gimana? Menurut aku itu tenang, damai, dan aman, dan tidak terjadi apa-apa gitu. Oh, itu damai sejahtera menurut kalian ya. Boleh sih. Jawaban kalian sih betul, semuanya betul, tapi kurang pas sedikit. Nanti Kak Ayu jelaskan ya. Oke, terima kasih sudah ngobrol sama Kak Ayu. Kalian mau main? Iya. Iya, jangan lupa pakai masker loh ya. Siap. Oke, dadah. Dadah. Nah, teman-teman, hari ini tuh kita memang lagi belajar tentang damai sejahtera. Seperti tadi Kak Ayu tanya sama Gisel, Yesaya, dan Gaby. Semuanya jawabannya itu memang betul, tapi kurang sedikit Pak. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa kita ini tinggal di dalam dunia yang penuh dengan segala yang sangat membingungkan, ya, meresahkan, belum lagi ada banyak sekali godaan. Terus teman-teman, anak-anak semuanya yang lagi sekolah gitu, pasti capek, bosen, bingung, campur aduk ya, membuat segala sesuatunya itu tidak enak. Apalagi sekarang ini kita lagi menghadapi pandemi COVID-19. Pasti membuat kita semakin cemas ya, karena ada ancaman mungkin,
Terus belum lagi kalau keluar harus menggunakan masker, nggak boleh lama-lama kalau keluar ya. Pokoknya banyak sekali aturan dan membuat kita nggak bisa damai untuk melakukan aktivitas. Nah, kali ini kita mau belajar ya dalam Alkitab, persiapkan Alkitabnya ya, siapkan Alkitabnya. Kita mau baca dulu dalam Yohanes 14 ayat 27. Yuk kita buka sama-sama Yohanes pasal 14 ayat 27. Yuk kita baca bersama. Sudah dapatkan ayatnya? Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai yang Tuhan berikan itu pasti jauh berbeda dengan yang dunia berikan. Ya, Tuhan Yesus memberikan damai yang begitu membuat kita benar-benar merasakan damai. Tapi kalau dunia memberikan kita damai itu sifatnya hanya sementara. Ya, Tuhan Yesus mewariskan ya damai sejahtera sebagai bekal kita untuk menjalani hidup di dunia ini. Ya. Warisan itu apa sih? Warisan itu peninggalan gitu ya adik-adik ya. Warisan itu peninggalan yang Tuhan Yesus tinggalkan untuk kita. Jauh berbeda. Kalau dunia itu memberikan kita sifat yang sementara gitu ya. Lalu apakah damai itu? Ya. Damai adalah perasaan yang tenang seperti yang dikatakan sama teman-teman kita di sini tadi ya. Memang perasaan yang tenang, berada di bawah pohon yang rindang, ngobrol sama teman, atau lagi mancing, menikmati suasana danau mancing, itu menurut mereka itu damai. Padahal enggak ya, damai adalah perasaan yang tenang, tentram, nyaman, dan penuh dengan pengharapan akan kebaikan Tuhan. Damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini sangat berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Seperti yang tadi Kak Ayub katakan ya. Damai yang diberikan dunia adalah suatu rasa yang tenang kalau kita berada dalam suatu keadaan yang teratur, aman gitu ya. Menaati protokol kesehatan seperti itu ya. Itu kita terbilang aman gitu ya. Enggak melakukan kesalahan. Nah, dan seturut dengan rencana dan keinginan kita. Itu damai yang diberikan oleh dunia. Itu berbeda pastinya. Tapi kalau terjadi sesuatu yang sebaliknya, ya damai tersebut jadi mudah digantikan dengan yang tidak enak seperti kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan pastinya. Ya. Damai yang diwariskan sama Tuhan Yesus itu adalah damai yang akan selalu hadir pada baik waktu senang, pada waktu susah, sedih. Oh, Tuhan tetap memberikan damai kepada kita, terlebih hati kita. Ketika kita mengalami kelimpahan, ketika anak-anak mengalami satu, nilainya bagus. Nah, itu merasakan damai. Walaupun nilainya jelek gitu ya, tetap merasakan damai karena tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan tetap memberikan damai kepada kita. Tidak pandang bulu juga. Damai Yesus ya, ini perlu dicatat ya. Damai Yesus adalah damai sejahtera, damai yang bisa memberikan kesejahteraan lahir dan batin kita. Ya, tetap memberikan full ya, damai dengan full. Jadi damai sejahtera itu tetap ada. Walaupun kita dalam keadaan yang susah sekalipun ya. Lalu bagaimana kita bisa meraih damai itu? Gimana caranya? Yang pertama itu percaya dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita hidup dalam genggaman tangan kasihnya itu berarti kasih Tuhan ya. Tidak ada lagi yang harus kita khawatirkan walaupun dalam keadaan apapun. Kita selalu beserta dengan Dia yang akan menjadi pelindung dan penolong kita. Sehingga hati selalu penuh dengan rasa damai gitu ya. Lalu yang kedua ya, dalam segala hal berdoa dengan mengucap syukur ya. Tidak lupa untuk selalu berdoa ya. Kalau kita nggak berdoa kita tidak akan pernah merasakan yang namanya damai. Dalam doa
kita bisa menyampaikan segala hal yang kita hadapi ketika itu. Kita bisa ngobrol sama Tuhan ketika kita berdoa dan tidak lupa dengan ucapan syukur ya. Karena dengan ucapan syukur kita jadi bisa merasakan dan menghargai kebaikan dan kemurahannya. Tetap kita andalkan Tuhan, berdoa ya. Walaupun hari ini anak-anak nggak bisa main, nggak bisa sekolah minggu, nggak bisa ketemu gitu ya. Kita tetap merasakan damai, tetap ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku pengen segera corona ini cepat hilang, berlalu. Karena aku pengen sekolah, aku pengen berjumpa dengan guru-guru, pengen berjumpa dengan teman-teman ya. Itu kita harus berdoa. Setelah kita memiliki damai, jadi kita juga harus waspada pada sama si pencuri itu ya. Siapa sih pencuri damai itu? Namanya iblis ya. Iblis yang selalu menebarkan hal-hal jahat. Iblis yang membuat satu perpecahan begitu ya. Karena iblis tidak suka melihat anak-anaknya memiliki damai. Iblis tidak suka kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Karena itu jangan memberi waktu sedikit pun ya. Apalagi memberikan tempat kepada iblis ya. Jadi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Oke adik-adik? Kita tetap harus mengandalkan Tuhan, jangan sampai iblis mencuri damai sejahtera itu. Jangan sampai iblis itu merusak kebahagiaan kita ya. Oke, jadi itu tadi damai sejahtera yang sesungguhnya, kita bisa merasakan damai ya. Walaupun di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, adik-adik tetap merasakan damai sejahtera ya. Oke. Dan firman Tuhan sampai di sini dulu, semoga bisa menjadi berkat dan satu hal yang Kak Ayu bagikan supaya adik-adik tetap merasakan damai sejahtera, tetap berdoa ya. Dan ada tugas nih buat anak-anak sekolah minggu nih. Apa tugasnya? Untuk kelas yang paling besar ya, untuk kelas Yakub, Yohanes dan kelas Petrus, ini ada ayat hafalan. Tugasnya ayat hafalan di dalam Filipi ya. Kita buka dulu Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini merupakan ayat hafalan untuk kelas Yakub dan kelas Yohanes sampai kelas Petrus ya. Ingat itu ayat hafalannya nanti dikumpulkan di guru kelas masing-masing. Untuk kelas Benyamin dan kelas Yusuf ini enggak ada ayat hafalan tapi bernyanyi tentang buah roh. Oke, ditunggu untuk tugasnya dikumpulkan sekali lagi ke guru kelas masing-masing. Sampai di sini dulu firman Tuhan pagi ini dan kita akan tutup di dalam doa. Yuk kita berdoa. Ayo anak-anak kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang mengajar kami untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan yang memberkati kami semua, Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati guru-guru, kakak-kakak yang sudah mengajar kami semua, diberkati dalam berkat Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami. Dan sekarang anak-anak yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.